Martial Peak Bab 653, melarikan diri. Menghadapi serangan seperti itu, ekspresi Han Fei menjadi tegang, segera mengumpulkan semua kekuatannya dan berkonsentrasi pada titik lemah dari serangan Cucian. Yang Kai, yang dijaga olehnya tidak bisa menahan perasaan seperti dia mati lemas, seolah-olah dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan. Meskipun dia tidak tahu apa itu tahap berapa alam Sein Cucian, Yang Kai sepenuhnya menyadari betapa besarnya kesenjangan dalam kekuatan mereka, meskipun dia bukan yang menjadi sasaran, momentum sisa dari serangan ini saja sudah cukup untuk sepenuhnya menekannya. Saat hujan tinju ini jatuh, Han Fei membawa Yang Kai bersamanya saat dia mengelak, setiap langkah yang diambilnya mengandung semacam sentimen misterius. Di tengah serangan gencar ini, keduanya bagaikan perahu kecil yang mengambang di tengah badai, dengan risiko terbalik setiap saat. Han Fei, kamu bukan lawanku. Menyerah tanpa perlawanan dan aku akan memberimu kematian cepat. Cucian terus menyerang sambil mencoba mengganggu konsentrasi Han Fei dengan mengejeknya. Keduanya adalah Master Alam Sein, jadi meskipun ada beberapa celah dalam kekuatan mereka akan butuh banyak upaya bagi Cucian untuk mengalahkan Han Fei. Di atas semua itu, dia harus hati-hati mengendalikan kekuatannya agar tidak secara tidak sengaja membunuh Yang Kai, memberinya lapisan belenggu tambahan. Han Fei tetap diam, giginya terkatup erat saat tubuhnya yang halus berayun bolak-balik melalui badai. Ketika rentetan serangan akhirnya berakhir, tiba-tiba Han Fei tidak memiliki goresan pada dirinya, bahkan pakaiannya tidak ada lipatan kusut. Melihat ini, Cucian semakin marah dan matanya menjadi merah. Dia merasa seperti telah kehilangan banyak wajah di depan bawahannya sehingga dia tidak lagi berencana untuk menahan diri, berteriak dengan marah, kamu membawa ini pada dirimu sendiri, transformasi Dewa Iblis. Berteriak dengan marah, wajahnya dengan cepat dipenuhi dengan Demon Crest hitam yang kompleks kekuatannya dan Blood Force meningkat secara signifikan. Han Fei juga tidak berani menahan diri, dengan cepat menggunakan transformasi Dewa Iblisnya juga, satu set Demon Crest merah menghiasi wajahnya. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya tampak dipenuhi aroma bunga yang tidak jelas. Badai kelopak kental dari Ki Iblisnya tiba-tiba muncul dan menembak ke arah Cucian. Tapi Cucian tidak menghindar sama sekali, hanya mengarahkan tinjunya ke depan dan menghancurkan kelopak ini menjadi debu. Sein Orde kedua, seru Han Fei, jadi kamu menyembunyikan kultivasi sungguhanmu selama ini. Cucian tertawa arogan, belum terlambat untuk mengetahui kebenaran sebelum kamu mati. Dengan teriakan yang luar biasa, Cucian memadatkan tombak hitam sepenuhnya dari Ki Iblis dan melemparkannya dengan momentum yang tak terbendung ke arah perut bagian bawah Han Fei, menusuknya. Han Fei batuk seteguk darah dan momentumnya cepat turun, wajahnya yang sedingin es yang indah tiba-tiba menjadi pucat saat dia jatuh ke mulut gunung berapi. Tiba-tiba melepaskan kekuatan penuhnya, serangan tunggal Cucian telah menyebabkan kerugian besar bagi Han Fei. Kesenjangan kekuatan antara kedua komandan besar itu terlalu besar. Jelas bahwa keberanian Cucian untuk memberontak bukan dia hanya bertindak sembarangan. Lari. Saat Han Fei jatuh, dia berbisik ke telinga Yang Kai dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengusirnya. Di bawah aura mengesankan dari dua orang Sein, Yang Kai merasa sulit untuk bahkan mengendalikan tubuhnya sendiri, jadi meskipun dia mendengar Han Fei mendesaknya untuk pergi, dia sama sekali tidak mampu mengikuti. Cucian tidak akan membunuhnya karena seperti Li Rong, dia membutuhkan sesuatu darinya, tetapi jelas dari pandangan pertama bahwa Cucian adalah tipe orang yang membakar jembatan setelah menyeberanginya, bekerja dengan Li Rong akan jauh lebih aman daripada bekerja dengannya. Yang Kai mengerti semua ini tetapi tubuhnya tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun dan hanya bisa terbang dengan bantuan Han Fei. Bawa dia. Cucian tidak melirik Han Fei lagi dan segera memerintahkan kaki tangannya untuk menangkap Yang Kai. Yang paling dekat dengan Yang Kai, seorang pembudidaya batas Immortal Ascension, melompat di depan Yang Kai dan mengulurkan tangannya ke leher yang terakhir, senyuman dingin muncul di wajahnya, manusia, mulai sekarang, kamu melayani Tuan Cucian. Ekspresi Yang Kai cemberut saat dia terengah-engah, tulangnya berderit di bawah tekanan. Di bawah tekanan yang menghancurkan ini, kerangka emas keras kepala Yang Kai tampaknya memiliki beberapa reaksi yang tidak biasa. Semakin besar tekanan, semakin kuat kerangka emas keras kepala. Yang Kai tiba-tiba teringat bahwa dia bisa mendapatkan kerangka emas keras kepala di masa lalu justru karena dia tidak menyerah pada keputusasaan. Setelah itu, melalui pertempuran putus asa yang tak terhitung jumlahnya, ia perlahan-lahan menyadari misteri kerangka emas keras kepala.
Pada saat itu, dalam benak Yang Kai, seolah-olah sebuah ledakan tiba-tiba meledak dan mulutnya perlahan melengkung menjadi seringai yang provokatif saat dia mengeluarkan raungan ganas Unyil Dingwil. Belenggu yang terbentuk oleh tekanan di sekitarnya yang sangat besar yang membebani tubuhnya hancur dalam sekejap dan Yang Kai mendapatkan kembali kebebasannya. Tekanan dan momentum Cujian, Sein Orde kedua, belum menghilang dan masih seberat gunung, tapi Yang Kai tampaknya tidak lagi terpengaruh olehnya. Aku tidak akan tunduk pada siapapun. Yang Kai meraung di depan pembudidaya ras iblis ketika setetes yang likuid muncul di telapak tangannya dan langsung berubah menjadi pisau yang tajam. Asteris. Pisau yang likuid menembus dada pembudidaya ras iblis ini. Dia menatap dengan mata lebar ke arah Yang Kai, jelas tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Cilala. Tru Yang Yuan Qi yang sangat murni bereaksi keras dengan ki iblis di tubuh pria ini dan mulai membakarnya. Jeritan menyedihkan terdengar karena Tru Yang Yuan Qi yang telah menginvasi tubuhnya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, benar-benar menekan ki iblisnya ke titik di mana dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali, mengakibatkan dia jatuh ke arah gunung berapi di saat berikutnya. Bagaimana ini mungkin? Cujian juga tertegun, tidak membayangkan bahwa bahkan di bawah tekanannya bocah manusia ini masih bisa melawan. Ketika dia melihat bahwa salah satu bawahannya entah kenapa menderita kerugian besar, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Sialan kau. Momentumnya meledak. Cujian membuka tangannya dan meraih ke arah Yang Kai. Rambut Yang Kai semua berdiri. Membunuh pembudidaya puncak batas Immortal Ascension itu tidak mengejutkan karena musuhnya sama sekali tidak berjaga-jaga terhadapnya, tetapi menghadapi serangan langsung dari Master Alam Sein, ia secara naluriah merasakan krisis besar. Saat tangan mendekat, Yang Kai dengan cepat melepaskan lebih dari selusin tetes yang likuid dari ujung jarinya dan memadatkannya menjadi tombak emas bercahaya yang ia tembakkan ke arah telapak tangan Cujian. Pupu. Serangan Cujian diblokir sejenak. Sejumlah besar Tru Yang Yuan Qi murni itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa abaikan. Ki iblis yang melindungi telapak tangannya dengan cepat dimurnikan dan kulitnya bahkan menerima beberapa luka bakar kecil. Setetes yang likuid adalah kristalisasi dari semua Truki dalam meridian Yang Kai, jadi selusin tetes yang likuid sama dengan belasan kali kekuatan penuh Yang Kai. Yang Kai menggunakan lebih dari selusin tetes yang likuid secara bersamaan setara dengan dia menggunakan serangan lebih dari selusin kali lebih kuat daripada basis kultivasinya, jelas ini adalah serangan yang sangat menakutkan. Setelah mengirim tombak yang likuid ini, Yang Kai tidak bertahan untuk melihat hasilnya, mengabaikan kemarahan Cujian saat dia berbalik dan bergegas ke bawah. Sebelum Han Fei menabrak magma di bawah, Yang Kai berhasil mengejar dan meraihnya, memeluknya di bawah lengannya, dan membungkusnya dengan truki sebelum menyelam ke kawah gunung berapi. Putong. Kedua sosok itu langsung menghilang ke dalam batuan cair oranye. Ikuti mereka. Cujian marah dan dengan cepat memerintahkan orang-orangnya untuk mengejar mereka. Bawahan Cujian semua bertukar pandangan enggan sebelum mengertakkan gigi dan menyelam juga. Meskipun mereka semua biasanya brutal dan tak kenal takut, lingkungan yang menahan kekuatan mereka masih membuat mereka terdiam. Di bawah magma, Yang Kai seperti ikan di air, dengan mudah menyelam dengan cepat sambil melindungi Han Fei yang terluka. Dipegang erat oleh Yang Kai, ekspresi Han Fei cukup rumit, campuran rasa malu dan kesedihan melintas di matanya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dalam situasi ini manusia ini yang akan menyelamatkannya. Jika bukan karena Yang Kai tiba-tiba terbebas dari penindasan Cujian dan melepaskan serangan yang aneh itu, kemungkinan dia akan mati hari ini. Cujian benar-benar berencana untuk membunuhnya. Untuk menyatukan benteng Dewa Iblis, ia harus menghapus semua pembangkang, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan padanya. Tapi bocah ini, bagaimana dia melakukannya? Di bawah tekanan yang begitu besar, dia benar-benar mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya, gagasan itu sangat konyol. Bahkan, saat dia mengusirnya, bahkan Han Fei tidak mengharapkan hasil ini. Menatap Yang Kai dari jarak dekat, Han Fei bisa melihat bahwa meskipun ekspresinya sangat serius tidak ada tanda-tanda ketakutan. Bahkan, jauh di dalam matanya, tampaknya ada jejak kegembiraan. Bahkan sekarang, dia tampaknya menikmati krisis hidup atau mati yang mendebarkan ini. Aneh, Han Fei berpikir dalam hati sebelum ekspresinya menjadi gelap sekali lagi, memanggil dengan khawatir, cepatlah, Cujian masih mendekat. Dari atas mereka, Han Fei jelas bisa merasakan aura kejam dan marah Cujian mendekat.
Jika bocah manusia ini berhasil melarikan diri dari tangannya, Han Fei mengira Chu Jian akan menjadi gila dengan kemarahan. Aku tahu, Yang Kai mengangguk lemah dan bertanya, apakah batasan kamu pada posisi di mana kamu meninggalkan aku untuk berkultivasi? Hampir aku mungkin bisa menyelam sedikit lebih jauh, jawab Han Fei lemah. Apa yang kamu pikirkan tentang batasan Chu Jian? Meskipun sekarang dia adalah Sein Orde kedua, dia mungkin bisa menyelam paling banyak 1000 meter lagi. Bagaimanapun, Yang Qi di sini terlalu kaya dan menahan klan iblis kuno aku terlalu parah. Petik 2. Lalu dia tidak bisa menangkap kita, haha, Yang Kai nyengir penuh percaya diri. Mata cantik Han Fei berbinar, tiba-tiba teringat bahwa bocah ini tampaknya telah menjelajahi kedalaman gunung berapi sebelum dia datang untuk menjemputnya. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam dia bisa menyelam, mendengarkan nada suaranya dan melihat penampilannya yang santai saat ini, dia harus bisa turun cukup jauh. Tiba-tiba, dia memiliki perasaan antisipasi. Ragu sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk bertanya, bisakah kamu menahannya? Aku tidak tahu, tetapi aku harus mencoba. Apapun itu lebih baik daripada ditangkap olehnya. Sebenarnya, dia tidak akan membunuhmu. Jika kamu tertangkap olehnya, tidak akan ada bahaya dalam hidup kamu. Mengapa kamu ingin mengambil risiko yang begitu besar? Karena aku lebih percaya pada Li Rong. Jika tebakan aku benar, jika aku ditangkap oleh Chu Jian, dia akan membunuh aku setelah dia selesai menggunakan aku. Sepertinya kamu masih memiliki kesadaran diri. Han Fei mengangguk ringan. Bukankah kamu dan Huamo juga punya ide itu? Yang Kai tiba-tiba tersenyum padanya dengan dingin. Hati Han Fei melonjak saat dia menatap kembali ke arah Yang Kai dengan takjub. Tentu saja, Yang Kai menghela nafas, ekspresinya cukup suram. Kami memang memiliki pemikiran seperti itu, tetapi kami belum membuat keputusan. Karena klan iblis kuno kami tidak perlu berutang budi pada manusia semata. Han Fei menjawab dengan suara dingin, bahkan dalam situasi ini, dia tidak memiliki niat untuk mundur, dengan bebas mengakui segalanya. Kau memiliki pemikiran seperti itu sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk membunuhmu sekarang untuk menghindari masalah di masa depan, cibir Yang Kai. Merasa bebas, Han Fei memalingkan pandangannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, bahkan jika kamu terluka, membunuhmu sekarang masih akan agak sulit. Kamu benar-benar memiliki kesadaran diri. Han Fei mendengus. Namun, setelah kejadian hari ini, aku pikir kamu akan mempertimbangkan kembali apakah kamu ingin membalas kebaikan dengan permusuhan. Jika kamu masih berani memiliki pemikiran seperti itu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku membiarkan kamu hidup bukan karena aku naif tetapi hanya karena saat ini aku yang di bawah atap. Han Fei meludah dengan jijik dan tidak lagi menjawab. Dia menemukan bahwa ketika dia berbicara dengan manusia ini, dia tidak pernah bisa melakukan inisiatif dan malah dilihat olehnya, seolah dia bisa membaca semua pikiran dan idenya. Bersambung.